Oke, sekarang tanggal 18 ya. Insya Allah materinya nggak berat kok. Jadi hari ini sebetulnya saya ingin memberitahu ke teman-teman caranya buat gitu ya. Sebetulnya kalau mau caranya buat ya yang penting punya modal, punya uang, terus bayar agensi. Kalau misalkan kita pakai jasa ya, pembuatan crowdfunding itu biasanya rata-rata 5 juta up gitu. 5 jutaan ke atas biasanya ya. Tapi kalau teman-teman bisa ini, teman-teman sebetulnya hemat 5 juta. Plus teman-teman ngerti gitu. Biasanya rata-rata, tapi sebetulnya kalau modalnya itu nggak nyampe 5 juta. 5 juta itu jasanya. Oke, harga. Nih 5 juta. 5 juta sampai 6 juta tergantung apa halamannya. Kalau yang seperti kitabisa.com itu ratusan juta, itu mungkin hampir miliaran, karena kan eh, punya banyak apa namanya itu, punya banyak karyawan. Mungkin secara total kalau di jumlah harga, bukan harga ini ya, bukan harga aslinya ya, tapi maksudnya secara keseluruhan gitu, kalau misalkan sistem itu dijual ya otomatis mahal banget. Cuman kalau mau bikin terus versi murahnya tuh bisa gitu ya. Sebetulnya pakai landing page bisa sih, maksudnya kayak misalkan banyak banget kayak di Facebook ya. Saya tuh nemu kemarin itu waktu Ramadan beberapa hari yang lalu itu eh lembaga atau yayasan yang iklan di mana, di Facebook atau di Meta Ads itu satu hari itu Anidata itu hampir 60 lembaga itu berebutan berebutan untuk minta didonasi gitu. Entah, kalau mau buktinya saya sempat catat kok. Saking saya isengnya itu, kenapa kok di tempat saya tuh sering banget muncul kayak iklan donasi, mau dari BMH, mau dari Basnas, mau dari mana aja. Ya bukannya risih ya, tapi terlalu banyak gitu, terlalu banyak yang bisa. Ya nggak apa-apa juga sih sebetulnya. Tapi kalau misalkan kita mau bisa seperti mereka gitu ya, cari donasi di mana, di Meta gitu ya, itu lumayan juga kencang. Teman aneh itu rata-rata bukan teman aneh sih ya, kenalan aneh gitu. Kalau misalkan dia punya lembaga terus bikin crowdfunding gitu, nggak sedikit yang didapat gitu, tapi modalnya juga lumayan banyak gitu. Sebentar, saya tuh lupa di mana ya datanya ya. Ini sambil nunggu teman-teman ya, saya carikan data saya. Saya tuh kemarin mengumpulkan eh, lembaga-lembaga yang beriklan di Meta Ads. Dalam satu hari itu hampir 60 iklan. Sebentar. Di mana ya? Kalau untuk tiap satu iklan itu berapa ya Ustadz di tarifnya gitu? Tergantung. Ini kan memang hari ini tidak bicara digital marketing ya, tidak bicara tentang eh, iklan periklanan ya. Cuman nanti mungkin ada satu sesi lagi kita fokus bahas periklanan. Saya pikir itu penting juga sih. Nah, kalau misalkan saya mau jawab, tergantung mau iklan sehari budgetnya berapa gitu. Ya semakin banyak uang yang dikeluarkan untuk beriklan ya jaringnya ya semakin luas, otomatis juga pendapatan juga semakin banyak. Cuman memang harus ada strategi juga sih, strategi kata kunci, mungkin sasaran, lokasi dan segala macam gitu. Terus terang aneh
bukan praktisi di bidang crowdfunding ya, tapi saya pengalaman aja gitu. Tahu aja, terus juga pelaku sih sebetulnya. Bukan crowdfunding ya, tapi ngiklan Meta Ads gitu, TikTok Ads, Google Ads gitu. Sebentar, saya carikan dulu data saya ya. Saya pikir kalau teman-teman di lembaga ini cukup penting ya untuk kredibilitas sebuah lembaga gitu. Contohnya misalkan kayak BMH, apalagi yang saya tahu BMH aja sih. Di sini ada yang dari BMH atau tidak ya? Atau semuanya di Ma'had? Ada Ustadz beberapa. Oh, berarti ada di BMH Iya, ada ya. Oke. Iya. Ya paling kalau yang saya tahu ya, yang saya amati, saya kan kerja di luar ya. Tapi saya mengamati teman-teman yang ada di Ma'had atau ada yang di lembaga itu rata-rata pakai WhatsApp marketing ya. Mengumpulkan database kontak gitu ya. Memang kuncinya kalau di digital marketing itu sebetulnya di kontak sih sebetulnya. 10.000 kontak itu target minimal itu sebetulnya. Kalau menurut ukuran saya ya, kalau mau main digital marketing, bukan crowdfunding aja atau ya apapun ya, jualan online atau apa, itu sebetulnya target pertama itu 1.000 kontak. Kalau dapat 1.000 kontak, nambah lagi 10.000 kontak. Gimana cara merorganize kontak-kontak sebanyak itu gitu. Ya ketemu. Sip. Ini saya sekedar diskusi di awal sebagai prolog. Sebetulnya ini rahasia ya, tapi nggak apa-apa. Ini buat ya, teman-teman aja. Ini oh ya, bukan Ramadan ya. Ini saya kelihatan ya, share screen saya. Saya itu melakukan pendeteksian tuh 29 Januari kemarin. Dalam satu hari ini ada sekitar hampir 60 ya, 60 lembaga nih. Nah, rata-rata dia pakai ada yang pakai Skalev. Pernah dengar Skalev ya? Baru dengar Ustadz. Baru dengar ya. Ada yang pakai Sejoli, ada yang pakai WordPress, ada yang donasi aja, ada yang pakai Berdu. Nah, ini lembaga-lembaganya ini ada Sidak, ada Gria, ada Kudua, ada ya. Ini ada Yadami, ada juga nih, ada Basnas. Yang paling banyak itu Yayasan Al-Fatihah itu. Yang dari mana? Yang dari Semarang itu ya. Dalam satu hari itu saya nemu hampir 12 iklan. 12 iklan di Meta itu dengan nama yang berbeda-beda. Ya luar biasa ya. Berarti kalau saya berasumsi kalau misalkan satu hari mereka itu iklannya satu ad itu umpama ya 200.000 ya satu hari gitu ya. Berarti kalau misalkan satu hari itu ada 12 iklan, atau anggap aja dibulatkan 10 ya, berarti sehari dia mengeluarkan modal 2 juta untuk iklan Meta Ads aja. Ini asumsi ya. Berarti kalau misalkan dia iklan 30 hari, berarti dia itu saya asumsikan 60 juta untuk iklan. Nah, yang diiklankan itu ya itu program-programnya ya. Gitu. Nah, mereka larinya kalau di iklan itu kan, coba ya kita cari iklan di mana, di Meta ya, itu di Facebook. Itu kan kalau diklik biasanya larinya ke web ya. Nah, ini contohnya ini. 1000 senyum Indonesia. Kelihatan ya. Ini kan iklan ya. Ini kalau diklik larinya ke Kita Bisa. Nah, cuman kalau kita pakai Kita Bisa potong berapa persen? Ada yang tahu ya? Setahu saya itu 5% ya. Misalkan kekumpul 1M, kecil ya. Oke, saya besarkan. Kalau kita dapat 1M berarti 5% sekitar berapa? Lumayan juga ya. Sekitar berapa? 5% dari 1M. Bantu hitung.
Males ngitung. Ya sekitar inilah ya 5 juta ya. Ya Iya Ustadz lumayan ya. lah 5 jutaan. Nah gitu. Gitu. Ya ini iklan lagi. Mana iklan lagi? Nah ini iklan lagi. Nurul Hidayat. Nah jadi hari ini sebetulnya saya mau ngajak teman-teman, bisa kok teman-teman tuh yang di lembaga terus mau sedikit berkreasi untuk apa ya. Jadi kan kalian pasti kan bekerja di lembaga terus punya program, terus kemudian butuh dana untuk dikembangkan, entah bentuknya wakaf, bentuknya infak, bentuknya sedekah. Kan lebih menarik kalau model seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman tuh bisa bikin seperti ini, dan mungkin teman-teman nggak programmer pun bisa gitu. Nah, makanya hari ini saya punya niat untuk ngajari teman-teman. Oke. Tapi memang agak sedikit apa ya, fokus juga sih sebetulnya gitu. Oke. Sampai sini ada tanggapan dulu. Menarik ini Ustadz kalau kita bahas. Apalagi kalau teman-teman yang ada di yayasan, di lembaga. Iya, betul memang. Jadi gini, tapi nggak sepenuhnya gratis ya. Kalau kita bicara web itu kan pasti ada dana yang dikeluarkan. Kalau kita pakai jasanya orang, yang saya bilang tadi itu butuh modal. Butuh modal bayarin orang untuk bikin web gitu ya. Rata-rata itu 5 jutaan, atau biasanya ya paling murah 3 juta tuh ada sih sebetulnya. 3 juta. Nah, tapi hari ini saya mau ngajarin ke teman-teman itu tidak yang sekompleks mereka, tidak sekompleks kitabisa.com. Kita bikin yang versi murah meriahnya lah. Modal under 1 juta itu bisa gitu. Ya 500.000 pun bisa gitu. Dengan domain.com misalkan kalian punya program apa? Ada yang mau ngasih ide? Wakaf wakaf apa? Wakaf tani gitu ya. Pertanian misalkan. Wakaf produktif gitu ya, wakaf pisang atau apa gitu. Wakaf pisang gitu ya, wakafpisang.com. Ini kan cukup ini ya, cukup bagus lah. Jangan wakaf pisang. Ada yang lebih menarik? Wakaf apa nih? Kasur santri. Jangan. Oke, bisa juga sih. Santri ya. Wakaf produktif gitu aja ya kali ya, produktif. Jadi kan kalau wakaf produktif kan banyak apa aja kan. Nah, ini yang pertama kali lakukan adalah beli dulu. Beli domain. Nah, ini paling harganya sekitar 200.000 lah paling mahal. Yang kedua, beli hostingnya. Hosting ini tergantung. Nah, kalau yang semodel kitabisa.com itu kan websitenya udah banyak ya. Maksudnya udah banyak itu yang datang ke web itu udah banyak gitu. Apa istilahnya? Pengunjungnya ya. Pengunjungnya itu udah mungkin satu hari itu ratusan ribu atau bahkan mungkin jutaan mungkin ya. Nah, mungkin kalau kita kan masih merintis lah ya. Nanti kita upgrade pelan-pelan gitu ya. Mungkin kita beli hosting yang murah-murah dulu. Nanti kalau misalkan sudah mulai banyak pengunjungnya, baru nanti kita upgrade gitu ya. Nah, untuk tahap 1 mungkin 500.000 lah ya. Oke, teman-teman butuh modal 700.000. Sebetulnya ada juga, kalau saya sih maunya yang praktis ya. Ada juga beli sistemnya gitu. Jadi beli domain, beli hosting plus beli sistemnya. Sistem udah jadi gitu ya. Nggak usah pakai ngoding-ngoding lagi gitu. Nah, itu biasanya beli gitu. Cuman kalau misalkan budgetnya nggak ada, ya udah nggak usah beli gitu. Kita bikin aja gitu. Nah,
bikin itu ada yang gratis sih sebetulnya. Nah, saya kasih contoh. Ada yang tahu IMS ya? IMS, IMS, Islamic Medical Center, ya. ya. Nah, ini kebetulan saya tahu seperti ini. Ini websitenya kelihatannya baru nih ya. Ini eh, websitenya lumayan ringan banget gitu ya, nggak pakai loading gitu. Terus ini dibuat betul-betul minimalis gitu. Ini saya tahu nggak nyampe 1 juta nih dia bikin. Jadi nggak nyampe 500.000 kali ya, nggak nyampe, paling ya berapa ya, 300 ribuan. Tapi memang dia bikin dari awal gitu ya. Nah, hari ini saya mau ngajarin teman-teman bikin semodel ini gitu. Tapi ini lumayan kompleks sih. Tapi nggak apa-apa, nanti saya ajari yang lebih praktis daripada ini. Cuman hari ini simulasinya saya pakai yang gratis semua. Karena ini kan cuman tutorial simple ya. Cuman kalau mau beli bisa teman-teman di rumahweb.com. Nah, yang sudah saya sampaikan di materi perkuliahan sebelumnya ya, gimana step-stepnya beli domain gitu ya, atau beli hosting. Saya juga udah jelasin juga kalau nggak salah, domain itu apa, hosting itu apa, SSL itu apa. Sudah kan? Saya juga sudah upload di mana? Di YouTube. Sudah teman-teman tonton juga, mudah-mudahan, walaupun saya tidak yakin. Soalnya durasinya lumayan panjang. Oke, jadi saya tidak gunakan rumah web atau provider-provider yang memang menyediakan domain hosting secara berbayar. Kalau berbayar ya pakai rumah web atau Domanesia atau provider-provider yang meyakinkan lain. Nah, tapi hari ini saya mau kasih tutorial yang step-stepnya itu free. Cuman untuk profesionalitas tidak saya sarankan gitu. Kalau mau ini sekedar ngasih tutorial cara step-stepnya aja. Gimana cara dapetin domain gratis, hosting gratis. Oh. Domain plus hosting gratis. Jadi nanti mungkin domainnya aneh ya, nggak sesuai dengan ekspektasi. Tapi kalau misalkan betul-betul real profesional, jangan yang gratis ya, pakai provider, karena kita butuh support system dari adminnya rumah web gitu kalau terjadi apa-apa. Nah, sampai sini dulu. Ada tanggapan? Lanjut? Lanjut ya. Oke. Saya anggap kalau nggak ada sautan berarti sudah paham. Oke, yang pertama teman-teman, ini untuk latihan. Jadi hari ini untuk latihan dulu aja. Latihan. Tidak betul-betul langsung profesional, tidak langsung bikin, tapi latihan. Tapi ya juga bisa nanti kalau udah jadi diimpor yang hasilnya diekspor ke mana? Ke yang berbayar ya bisa juga. Oke. Yang pertama kita steppingnya adalah, langkah pertama untuk hari ini simulasinya adalah membuat domain hosting gratis pakai Infinity Free. Oke, Infinity Free. infinityfree.com. Nah, ini websitenya. Jadi di sini teman-teman kalau mau latihan bikin web, udah dapat hosting, udah dapat domain gratis, mau latihan pakai infinityfree.com. Nah, silakan teman-teman login atau misalkan register ya kalau belum punya akun. Karena mungkin kebetulan saya sudah punya gitu ya. Oke, sebentar. Saya kayaknya akunnya yang lain ya. Oke, Webbooster.
Oke, banyak yang izin ya. 1, 2, 3. Oh, izinnya lumayan banyak. Oke, nggak apa-apa. Oh, wah, nggak bisa. Sebentar, saya pakai akun yang lain. Jadi Infinity Free ini website yang menyediakan domain dan hosting secara gratis. Nah, ini kalau sudah login atau register, nah, teman-teman nanti eh, masuk ke dashboard seperti ini halamannya. Nah, di sini ada menu-menu, ada home, ada profile, account, free SSL. Ya, ini semua sudah saya jelasin ya sedikit SSL itu apa. Cuman nanti teman-teman langsung ke account ya, Infinity Free, terus langsung klik account. Nah, di sini masih kosong, kita perlu bikin akun baru. Nah, muncul iklan. Ya, kelemahannya kalau gratisan gini, muncul iklan terus. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita pilih yang free ya. Ini untuk latihan teman-teman. Jadi kelebihannya teman-teman kalau pakai ini, teman-teman tidak perlu pakai localhost. Sebetulnya bisa sih teman-teman bikin website itu di lokal atau di komputernya masing-masing. Jadi masih offline ya sifatnya. Nah, teman-teman itu kalau mau bikin website offline di komputer belum online itu bisa. Cuman terkadang ya SAM itu lambat gitu. Jadi lebih cepat yang sifatnya online gitu. Sebelum saya lanjutkan membahas yang website offline itu, teman-teman bisa menggunakan yang namanya SAM. Cuman hari ini saya nggak ngasih tutorial itu. Mudah-mudahan nanti sebetulnya saya tuh di YouTube saya. Silakan teman-teman kalau belum subscribe YouTube saya, di beberapa video yang lampau itu ada playlist lengkap sebetulnya cara bikin website, tapi yang sifatnya offline dulu. Nah, nanti saya share insya Allah. Oke, kita lanjut. Jadi kita bikin akun ya ceritanya. Terus di sini yang kedua, teman-teman bikin choose name, domain name. Jadi kita pilih domainnya apa. Wakaf Quran aja ya. Wakaf Quran. Domainnya apa ya? Mungkin CTWS gitu ya. Atau ini aja. Ya CTWS. Oke. Jadi nama domainnya adalah Wakaf Quran CTWS. Oke. Di sini ada account passwordnya. Oh ya, kita ini ya mencatat semua ya. Wakaf Quran CTWS. Agak aneh ya, tapi nggak apa-apa, namanya juga gratisan. Oke, account passwordnya ini kalau bisa kita catat semua. Jadi semua password itu kalau bisa dicatat, cuman jangan dipublikasi ya, supaya kalau misalkan lupa masih punya salinan. Oke, halo, ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Waduh. Halo? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, di mute aja. Oke, kita lanjut ya. Jadi stepping berikutnya adalah additional information. Jadi suruh masukin informasi. Kemudian ini apa? I do not approve. Oke. Create account. Oke, berhasil. Mudah-mudahan berhasil ya. Not now aja. Nah, kelemahannya kalau gratis itu seperti ini juga nih. Jadi kadang-kadang berhasil, kadang-kadang nggak berhasil. Tapi mudah-mudahan berhasil supaya saya bisa memberikan tutorial stepping sampai jadi gitu ya.
Oke. Alhamdulillah, lumayan lama, setengah menit ya. Nah, kita berhasil masuk ke dashboard Infinity Free untuk masuk ke cPanel. Jadi gini, yang namanya hosting, ya kita ngomongin hosting lagi ya. Hosting itu kan kayak komputer ya. Nah, komputer itu kan ada kayak control panelnya ya. Kalau komputer kita itu kan pasti ada control panel kan. Nah, ada control panel di sini. Nah, sama seperti hosting juga atau server gitu, pasti ada ada control panelnya. Nah, di dashboard ini ada tombol control panel. Nah, silakan aja diklik control panelnya. Nanti kita dialihkan ke Oke, kita approve dulu. Kita dialihkan ke control panelnya Infinity Free. Control panelnya hosting kita. Seperti itu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Wow, lumayan bagus ya. Oke. Jadi untuk informasi tambahan ya. Jadi yang namanya hosting itu kan komputer ya. Nah, komputer itu pasti ada kayak semacam penyimpanannya, kemudian space-nya berapa, bandwidth-nya berapa, kemudian apa istilahnya ya, RAM-nya berapa dan seterusnya. Nah, di sini ada keterangan. Nah, kita di sini dapat jatah gratis 5 GB. Artinya data yang kita masukkan ke sini itu nanti maksimal 5 GB. Gitu. Nah, website kita nanti ya jangan sampai melebihi 5 GB karena ini versi gratisnya. Oke. Setelah masuk ke control panelnya Infinity Free ya, ke hosting kita. Nah, kita scroll ke bawah, cari yang namanya Softaculous Apps Installer. Ini yang gambarnya keranjang, terus ada beberapa container management system ya, ada WordPress, ada Drupal, ada Joomla dan seterusnya. Nah, silakan di scroll ke bawah, cari yang namanya Softaculous App Installer. Nah, ini tinggal diklik aja. Kita tunggu. Nah, kita sudah dapat. Nah, kita pilih WordPress. Nah, ini ada yang lain ya, tapi kita pilih WordPress. Kenapa WordPress? WordPress ini adalah apa ya istilahnya ya? Kita di sini menggunakan yang namanya WordPress, CMS WordPress, Content Management System WordPress. Ya, jadi basicnya itu pakai WordPress namanya. Bukan WordPress.com ya. Beda antara WordPress.com dengan WordPress.org. Kalau WordPress.org itu kita dikasih source code atau kode atau codingan lah bahasa gampangnya yang open source yang kita bisa pakai. Nah, kali ini kita pakai WordPress. Kenapa WordPress? Karena juga salah satu yang paling banyak komunitas di dunia. Jadi WordPress itu jadi website yang ada di dunia ini, dari Sabang sampai Merauke, pokoknya dari mana-mana ya, dari Amerika, dari Eropa, dari mana-mana. Website yang beredar di internet itu bisa dikatakan setengahnya itu pakai WordPress. Setengahnya website yang ada di bumi ini tuh pakai WordPress. Makanya komunitasnya itu gede banget. Jadi mau ada kendala apapun, cari penyelesaiannya di internet tuh pasti ada gitu, karena yang gunain tuh banyak banget ya, gitu. Nah, kita pilih WordPress, kita klik install. Nah, tinggal kita isi di sini. Nah, nama domain kita tadi Wakaf Quran CTWS ya, untuk versinya yang paling update. Kemudian di sini admin usernya saya kasih nama admin, passwordnya ini, saya catat ya. Untuk akses web Wakaf Quran CTWS. Username-nya
admin, passwordnya. Oke, ini passwordnya ya. Nah, ini passwordnya. Di sini ada site name, ada nama websitenya apa, Wakaf Quran gitu ya. Berbagi apa nih? Kebaikan gitu aja ya. Bebas. Description-nya apa. Oke. Sudah kita isi admin account-nya seperti apa, site setting-nya seperti apa. Kita scroll ke bawah, kita pilih English. Saya suka bahasa Inggris saja. Oke, temanya nanti aja kita pilih ya. Tema webnya apa? Tinggal klik install. Kita tunggu beberapa menit ya. Di sini tulisannya 3-4 menit tergantung kecepatan internet teman-teman. Kalau jaringannya jelek ya makin lama, tapi kalau jaringannya bagus biasanya lebih cepat. Oke, sambil nunggu ada tanggapan dulu dari teman-teman supaya saya tidak satu arah. Halo? Apakah ada tanggapan? Silakan di chat kalau ada tanggapan atau pertanyaan. Please jangan ditinggal saya. Oke. Banyak pertanyaan tapi apa yang mau ditanya nih, bingung juga ini Ustaz. Oke. Masih nyimak tuh saya, nyimak. Masih bingung. Ini Aduh, oke, nggak masalah. kalau Ya, Ustaz, kalau yang gini kayaknya maunya kita juga langsung praktek gitu, jadi langsung enak gitu. Kalau Iya. gini bisa barangkali itu. betul banget Pak. Betul banget. Jadi kenapa saya record di Zoom ini supaya nanti teman-teman itu bisa setel ulang gitu untuk ngikutin step by stepnya sambil ada penjelasannya gitu. Oh, baik. Ini kan sudah saya record, saya upload di YouTube. Nanti harapannya teman-teman di sini semuanya kalau mau mencoba atau latihan bisa langsung diputar ulang gitu. Insya Allah ini ada recordnya. Nanti saya seperti biasa saya share di YouTube. Oke, kita lanjut saja. Ya saya memaklumi juga sih teman-teman kan bukan background teknisi ya. Jadi ya saya pikir agak kesulitan juga untuk pertama kalinya. Tapi tidak masalah. Namanya juga belajar. Saya juga dulu awal-awal bingung juga karena kan ini otodidak, ini tidak perlu kursus sebetulnya, ini hanya butuh waktu aja sedikit ya. Oke, kita lanjutin. Ini ceritanya sudah saya install ya pakai WordPress. Nah, nama webnya Wakaf Quran CTWS. Nah, ini sudah berhasil, kita punya web, tapi masih kosong, nggak ada apa-apanya. Nah, ini kosong ya, masih zonk. Nah, untuk akses ke mana? Ke dashboard admin ya, ini ada link di bawah ini, Wakaf Quran WP admin, tinggal diklik. Nah, waduh, minta akses dong. Oke, gini aja. Kita masuk Wakaf Quran, terus /WP admin ya. Jadi aksesnya itu nanti Wakaf Quran CTA. Nah nih ada WP admin gitu ya. Ini akses ke web yang saya buat gitu ya. Misalkan kalau teman-teman bikin domainnya apa ya, misalkan yayasan barokah apa gitu ya. Nah kalau pakai WordPress itu tambahin aja /WP admin, nanti dia muncul seperti ini. Login untuk masuk ke dashboard webnya. Oke, tadi kita sudah mencatat username-nya seperti apa, passwordnya ini. Oke, nah kita login. Alhamdulillah, kita berhasil punya website. Oke, ini tampilannya seperti ini. Jadi ini kita tinggal isi. Ini kan kalau mau lihat website kita ini ya masih kosong ya. Nah, kosong. Nah kita mau isi.
Nah, cara cepatnya ini ada cara lambat, ada cara cepat. Cara cepat saya adalah saya biasanya menggunakan impor data. Jadi di sini ada fitur, oke, saya jelasin satu-satu dulu ya. Ada post, ada media, ada page, ada comment, ada appearance, ada plugin, ada user dan seterusnya. Abaikan dulu, saya mau langsung ke plugin. Nah, plugin ini sistem tambahan, ya. Nah, sistem tambahan ini saya mencari ya sesuatu yang bisa diimpor ke web saya supaya saya tidak usah bikin web dari nol gitu. Nah, saya cari plugin baru. Klik di sini add new plugin. Kita cari namanya starter. Starter ya. Nah nih, starter template Elementor. Gitu ya, kita install. Oke. Kemudian kita butuh lagi juga yang namanya Elementor untuk page buildernya. Oke, ini ya, ada Elementor website builder. Kita install juga. Jadi WordPress itu kerennya itu bisa ditambahin beberapa sistem gitu yang bisa dimasukkan ke dalam WordPress kita gitu. Oke. Karena tadi judul kita itu kita mau bikin ini ya, mau bikin website crowdfunding ya. Nah, crowdfunding ini buat pendanaan ya. Ada banyak sistem yang bisa kita impor, kita masukkan. Tapi hari ini kita menggunakan namanya Charitable. Sorry, tulisannya saya bingung. Charitable, kayaknya begini deh. Bentar, saya lupa tulisannya apa. Nah, ini dia, Charitable. Nah, by Syed Balki, kita install. Nah, oke. Jadi saya catat ya, ada tiga plugin. Ada beberapa plugin yang perlu diinstal. Ada Elementor, ada Starter, terus ada Charitable. Oke. Nah, ini. Oke, kita masuk ke plugin lagi. Nah, di sini ada plugin yang belum kita aktifkan ya. Kita aktifkan saja semuanya. Charitable kita aktifkan, Elementor kita aktifkan, Starter kita aktifkan. Jadi kita aktifkan aja semuanya. Oke, karena kita aktifkan, kita skip aja nih. Oke. Biasa kalau pertama kali mengaktifasi butuh dilempar ke web utamanya, biasanya begitu untuk konfigurasi. Tapi intinya teman-teman diaktifkan aja semuanya. Aktifkan. Kita tunggu karena ini loading. Oke, sudah hampir 1 jam ya. Oke, kita skip saja. Kita nggak usah konfigurasi apapun. Kita skip karena ini minta registrasi. Kita nggak mau registrasi di Elementor. Kita cuma minta Elementor itu aktif aja. Nggak perlu saya register ke Elementor. Sebetulnya nih ya, sebelum saya lanjut, sebetulnya kalau teman-teman itu nemu kelas WordPress itu lumayan biasanya. Saya tuh kemarin nemu ada kelas latihan bikin WordPress itu ada yang hampir jutaan. Ada sih yang murah 300.000 gitu. Cuman kalau mau yang gratis juga banyak sebetulnya di internet, kelas-kelas WordPress gitu ya.
Oke, kita aktifkan. Wah, loadingnya lama ya. Iya Ustadz, loadingnya lama. Ya, karena gratisan. Jadi servernya dibatasi. Apa sih istilahnya itu? Kemampuannya. Oke, ini kita diminta untuk ini ya. Registrasi. Oke, kita kembali lagi. Pokoknya intinya ketika diaktifkan pertama kali, biasanya dia itu menuju halaman untuk konfigurasi. Kita skip aja, kita close gitu ya. Intinya semua yang kita mau aktif gitu. Nggak perlu registrasi atau konfigurasi awal. Oke, sampai sini ya. Jadi teman-teman setelah install WordPress-nya, terus menuju plugin. Nah, kemudian kita aktifkan 3 plugin ini. Ada Charitable, ada Elementor, ada Starter Template. Nah, step berikutnya teman-teman bisa langsung menuju Starter Template. Untuk apa? Untuk Untuk mengimpor website jadi gitu. Oke. Starter Template ini di sini ada tulisan Get Started ya. Ya. Kita klik aja. Oke. Kemudian ini harusnya jangan di close ya yang started ya. Oke. Dia bisa pakai AI atau pakai klasik starter template. Ya, sekarang kan zamannya AI ya. Bahkan bikin website pun bisa pakai AI. Tapi kita kali ini nggak pakai AI, kita pakai yang klasik aja. Oke, kita klik ya, build with template. Jadi kita itu kayak mengimpor template yang udah ada supaya kita langsung bisa pakai. Nah, karena tadi kita sudah nginstall Elementor, kita pilih Elementor. Oke. Nah, di sini ada yang versi gratisnya ya. Kita mungkin cari yang free aja. Ada banyak charity gitu ya. Ada nggak ya website template yang untuk donasi ya? Harapan saya sih ada. Oke. Mungkin filantropi kali ya kata kuncinya. Nggak ada. Oke, kita pakai apa aja? Pakai apa ya? Oke, kita close aja. Kita pakai apa aja ya, terserah ya. Mungkin pakai ini kali ya, Love Nature. Kita klik aja yang paling ini. Loadingnya lama. Sebetulnya kalau di kelas-kelas cara bikin web seperti ini tuh biasanya dipotong-potong. Stepping 1, stepping 2 dipotong-potong gitu. Cuman kali ini langsung dijadiin satu. Sebentar sambil nunggu kita ini ya. Saya kasih tahu di YouTube saya itu ada kok. Tapi nggak crowdfunding sih. Kalau crowdfunding tinggal ditambahin Charitable aja untuk untuk sistem crowdfundingnya. Di playlist saya kalau nggak salah ada. Nah, ini di sini ada 8 video kalau nggak salah. Mulai dari penjelasan sampai bawah. Ya walaupun ini masih kurang ya, tapi perlu ada tambahan lagi. Nah, tapi yang di sini itu masih offline, jadi nggak online kayak gini. Kalau ini kan udah langsung online ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke, kita anggap aja konfigurasinya saya skip ya. Ini bisa kasih fontnya yang bagus mana. Oke, ini bagus kayaknya. Oke, warnanya mungkin hijau atau biru atau saya suka pink. Oke, kayaknya pink bagus ya.
Pink bagus. Oke, kita continue. Oke, kalau nggak ngerti ini di skip aja. Kita skip aja. Continue. Ini kita. Oh, ini kita disuruh bikin akun ternyata. Kita dipaksa untuk bikin akun. Ya sudahlah. Ya namanya juga gratis ya. Oke. I am a beginner. Start for myself. Oke. Kita next. Nah, kita tinggal tunggu aja. Kira-kira 1 menit 2 menit gitu ya. Jadi kita itu dibuatkan web oleh si sistem tadi gitu. Jadi yang dari tampilannya seperti ini, harapannya nanti tampilannya berubah seperti yang kita sudah pilih tadi. Oke, kita tunggu sampai selesai. Mudah-mudahan bisa. Kalau punya skill ini ya, ini buat teman-teman juga kalau misalkan mau jadi freelancer website builder, lumayan banyak cuannya di sini kalau misalkan kalian bisa ini gitu. Cuman cara cari kliennya itu yang perlu effort. Rata-rata bookber ya. Oke, untuk absensi nanti saya buatkan link aja. Link apa? Seperti biasa ya. Polling. Nanti stepping ini sebetulnya tinggal diikutin aja supaya nanti buat teman-teman yang bingung belajarnya nanti setelah jadi, kalau misalkan udah jadi gitu ya, baru nanti dioprek-oprek lagi gitu ya. Oke, ini sudah selesai. Oke, ini kalau kita refresh, ini kan tampilan awal ya. Kita refresh. Tampilannya sudah sesuai yang kita pilih tadi. Oke. Lumayan bagus ya. Wah, tapi jelek ini gambarnya. Belum ada gambarnya. Nah, kalau cara ngeditnya nanti saya kasih tahu. Oke, ini sudah selesai ya. Kita ke dashboard lagi. Kita kembali ke awal. Oke. Kemudian tampilan web kita kan masih seperti ini ya, masih seperti ini. Terus di sini juga masih ada tulisan not secure. Ini artinya SSL-nya tidak ada gitu. Jadi kalau tanda-tanda web itu nggak ada SSL-nya, nggak ada security-nya, itu dianggap berbahaya. Makanya anggap web ini tuh masih dianggap berbahaya. Makanya tulisannya di browser kita itu, di browser saya ini tulisannya not secure, tidak aman. Kenapa? Karena tidak ada SSL-nya. Kalau misalkan ada SSL-nya, itu biasanya di pojok kanan atas, ya kanan kiri atas ya, di sampingnya URL itu ada gembok di sini. Ini artinya secure atau webnya itu secure, aman. Nah, tapi ini kita abaikan aja. Untuk mengkonfigurasinya lumayan ribet ya. Nggak ribet sih sebetulnya. Oke, kita kembali lagi ke dashboard. Tampilannya masih seperti ini ya. Kita perbaiki sedikit. Kita ke page. Di sini ada banyak menu ya. Ya, tadi plugin. Nah, kita pilih page karena ini adalah halaman homepage ya, halaman utama. Nah, di sini kita pilih ada home. Nah, home front page, ini halaman depan. Nah, kita edit. Nah, tapi bukan edit yang ini, edit with Elementor. Kenapa? Karena kita tadi menginstalnya adalah page builder with page buildernya Elementor. Kita klik. Nanti kita bisa mengedit supaya gambar ini keluar ya. Karena ini gambarnya harusnya keluar. Kita tunggu. Oke,
Bersabar ya. Ini sudah hampir 1 jam. Waduh, ini tandanya ada problem error ya. Cannot edit. Kalau seperti ini kita coba sekali lagi, kita refresh saja. Ini bisa jadi bebannya terlalu tinggi ya. Sistemnya itu terlalu berat gitu, kayak softwarenya itu terlalu berat. Sistem servernya kapasitasnya tidak bagus gitu, makanya dia error gitu. Kayak misalkan komputer jadul tapi diinstal aplikasi bagus gitu, aplikasi terbaru ya, kadang-kadang kan lambat gitu ya. Mirip-mirip kayak gitulah. Aduh, problem lagi ya. Oke, kita abaikan aja ya. Intinya sebetulnya kalau mau mengedit halaman itu bisa lewat ini. Jadi kalau mau edit about, kan ada about, ada services, ada kontak. Nah ini, kok error? Sebentar, jangan-jangan ini servernya error ya? Oh bisa. Oke. Nah ini kan website ada about-nya, ada halaman about. Loh kok error? Oke. Aduh error lagi. Masih error lagi. Oke, kita gagal, tidak sesuai ekspektasi. Tapi kalau misalkan kita pakai yang profesional, yang berbayar, itu kayak gini-gini nggak mungkin terjadi, pasti langsung bisa. Tapi nggak apa-apa, kita skip saja. Kita anggap aja website kita udah jadi, setengah jadi lah, seperti ini ya. Nah sekarang saya mau mengaktifkan plugin yang namanya Charitable. Nah, di scroll aja ke bawah, ada menu yang namanya Charitable. Nah, klik aja. Terus kemudian waduh, gagal. Oke. Lambat sekali ya. Namanya juga gratisan. Oke, di Charitable ini masih pakai dolar semua ya. Nah, di sini ada beberapa menu. Di scroll aja ke bawah, kalau diklik ya, ada beberapa menu gitu ya. Kemudian ada campaign, ada add new, donation, report, dan seterusnya. Nah, mungkin kita coba aja, kita bikin campaign ya. Klik di sini campaign, kita klik. Kemudian get started and create your first campaign. Kita bikin aja campaign di sini. Oh my god, lama sekali. Oke, alhamdulillah. Oke, kita next. Kita close aja. Oke. Nah, ini seperti ini tampilannya. Jadi kita juga sudah dimudahkan. Kita mau model template-nya seperti apa? Mungkin kita pilih ini ya. Wakaf apa? Wakaf ini kali ya. Wakaf lagi. Pilih tema ini kali ya. Nah, seperti ini. Di sini masih pakai dolar ya. Nanti kita perbaiki, diperbaiki di setting ya. Oke, ini tinggal diganti ya. Campaignnya misalkan wakaf pesantren gitu ya. Terus kata-katanya tinggal dirubah-rubah aja, foto-fotonya kita rubah, narasi tinggal rubah, kasih foto kita sesuaikan. Terus di sini juga settingannya go donation option. Nah ini masih pakai dolar ya. Pakai rupiah bisa nggak di sini? Oke. Rupiah misalkan 200.000. Berapa nih? 400.000. Oke, kita close aja di sini.
maksimum donasi misalkan 2M. Oke, sudah. General setting goalnya tadi berapa? 2M ya. Endingnya ini contoh aja. Oke. Sudah, kita save. Setelah kita save, kita publish. Ini draft, masih mode draft, kita publish. Kita save lagi. Oke. Sudah selesai. Kita lihat campaign-nya seperti apa. Waduh, error lagi. Gini nih kalau gratisannya. Harusnya bisa. Kenapa dia membatasi kita ya? Aduh, gagal. Oke, hari ini ternyata tidak berhasil ya. Tidak berhasil kita ternyata versi gratisannya tidak leluasa untuk bisa kita buat ya. Oke. Untuk alternatifnya saya sedikit kasih lihat ini ya. Yang lain ya. Ini website yang saya bangun, sodako.com. Tapi ini udah nggak aktif ya, sudah mati lah. Saya juga males ngerawatnya gitu. Walaupun sebetulnya ini masih bisa dioptimasi, cuman saya males aja. Ini saya buat pakai WordPress, cuman sistemnya beli gitu. Kalau pakai sistem beli, teman-teman bisa pakai, ini bukan promosi ya, tapi yang biasa kebanyakan orang pakai. Nah, ini ada donasi aja. Ini dia itu kayak semacam sistem yang sudah jadi, tinggal pakai aja. Nah, saya itu pakai sistem ini, jadi saya tinggal beli gitu ya, terus kemudian saya uploadkan ke sini gitu. Nah, kebetulan saya punya aksesnya, memang saya yang buat. Oke, seperti ini. Tampilannya WordPress, memang pakai WordPress. Ya, ini saya tidak lanjutin karena sudah expired. Sudah perlu beli sistemnya karena dia beli ada fitur lisensi gitu ya. Jadi perlu diperpanjang dan seterusnya. Oke. Itu aja sih hari ini. Mungkin saya minta maaf ya. Hari ini ekspektasi saya bisa mendemokan, teman-teman bisa bikin website. Kita bisa berhasil bikin website secara gratis gitu ya. Menggunakan plugin utama kita, ada Elementor, ada Starter, ada Charitable. Cuman ternyata Infinity Free ini membatasi kita untuk membatasi kita untuk mengeksplor lebih jauh ya. Buktinya kita mendapatkan not found ya, padahal sudah sesuai dengan sesuai dengan yang saya tahu gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada, Ustadz. Apa tuh? Silakan. Kalau kita mau beli website itu kalau sudah kita beli itu sudah editannya itu, terus yang Ustadz kasih lihat itu sudah tinggal kita gunakan ya? Iya, betul. Jadi kita istilahnya ya? Ustadz itu yang tadi. Iya, yang ini. Iya. Yang Ayo Sodako. Iya. Ini itu sudah expired ya. Masih ada yang ini masih. Ini itu beli ya, nanti kita dikasih kayak semacam plugin ya gitu. Nah, ini kan plugin ya. Plugin itu sistem tambahan yang diletakkan di tempat kita gitu. Iya.
Nanti kita dikasih itu. Nah, nanti tinggal install, terus nanti tinggal kita isi-isi aja gitu. Ya, step-stepnya tidak bisa saya demokan hari ini ya, karena kan ini kebetulan Ayo Sedekah ini expired ya, jadi nggak bisa diotak-atik karena belum diperpanjang gitu. Saya juga males ngurusnya gitu. Bukan males sih, kayak udahlah gitu. Ini beli, terus kemudian tinggal dipasang. Tapi kalau ini sebetulnya saran saya ya, kalau yang seperti ini harus agak ngerti sedikit ya, karena ada settingan agak sedikit agak rumit sedikit, karena kita butuh yang namanya konfigurasi kayak gini, kayak pakai kris, pakai virtual bank kayak gini-gini tuh kita butuh pihak ketiga gitu. Jadi kan kita bukan pihak yang punya sistem banknya kan. Jadi kita juga pakai sistemnya orang. Jadi kita tuh perlu konfigurasi juga gitu. Bisa pakai Flip Business, bisa pakai Mitrans. Tapi itu kalau yayasan agak rumit itu, karena verifikasinya butuh NPWP, butuh akta apa, butuh macam-macam. Gitu. Lumayan panjang prosesnya kalau sampai bisa punya kris kayak gini. Sebentar. Dapat kris kayak gini, atau tadi virtual account. Nah, ini pakai sistem apa? Sistem WordPress. Tuh. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Tapi ya saran saya sih sebetulnya kalau teman-teman sih nggak harus bisa seperti ini ya. Teman-teman tinggal cari uang aja, bayar orang gitu. Cara simpelnya seperti itu. Cuman memang hari ini saya pengen ngasih tahu aja, kalau mau penasaran caranya bikin web donasi itu kayak apa, ya seperti tadi gitu. Oke. Kalau mau tanya boleh? Boleh silakan. Untuk web donasi dan yang semisalnya itu berarti untuk marketingnya itu untuk apanya ya namanya ya, untuk bisa lebih diketahui publik itu ada kiat-kiatnya nggak Ustaz? Oke, terima kasih. Pasti itu udah main digital marketing ya, maksudnya ngiklan lah. Kayak yang saya tadi di awal-awal saya jelasin, mungkin saya jelasin ulang ya. Seperti inilah. Sebentar. Ini saya melakukan, bentar. Ini website yang saya temukan di iklan Meta Ads dalam satu hari. Ada hampir 60. Ini saya tuh scrapingnya itu cuman ba'da zuhur sampai asar lah. Sebanyak ini gitu. Nah, mereka mendapatkan traffic ya. Pertama pasti mendapatkan traffic dulu kan. Jadi web-web ini kan diiklanin gitu. Gampang-gampangnya diiklanin gitu. Ya otomatis supaya kita dapat donasi gitu ya. Ya dibanyakin trafficnya ke web ini gitu. Ini kayaknya punya pemuda nih, Yadami ya. Kita klik aja nih. Nah, ini punyanya teman kita sendiri. Punya Pismadai. Nah, dia pakai, tapi kalau ini tidak pakai WordPress ya, dia pakai Skalef kalau nggak salah. Nah, kalau Skalef mungkin saya belum pernah coba, tapi bisa menarik sih karena ada versi gratisnya juga kalau nggak salah. Sebentar. Skalef. Dia tuh ringan sekali gitu. Jadi loadingnya itu kurang dari 1 detik gitu. Jadi kiat-kiatnya adalah kita bikin landing page gitu ya. Kita bikin page gitu ya. Kayak misalkan IMS gini kan, campaign gitu ya. Atau ini gitu ya. Kalau bisa kita kiat pertama saya tulis di sini buat LP atau LP itu landing page ya.
yang cepat gitu, nggak loading gitu. Jadi orang datang ke tempat kita, ke web kita atau ke halaman donasi itu nggak lama-lama gitu kan. Jadi jangan dikasih web yang berat gitu. Itu kiat pertama. Yang kedua ya tadi diiklankan, diiklankan. Kalau misalkan ini sekedar sharing juga ya, kalau di TikTok itu bisa. TikTok itu ada kok. Sebentar. TikTok. Tapi saya bukan praktisi ini ya, bukan praktisi apa muzaki ya. Tapi saya tahu aja, saya pernah ngiklan gitu. Kalau nggak salah di TikTok kita juga bisa ngiklan web kita gitu. Misalkan kita udah bikin landing page gitu ya, misalkan ini gitu ya. Terus ini kita iklanin gitu lewat Meta Ads atau pakai TikTok gitu. Kalau TikTok kan berarti kita butuh video gitu ya. Di sini ada promote kalau nggak salah. Ya ini promote, kita klik. Kita tentunya bikin dulu apa namanya, videonya atau gambarnya gitu ya. Nah di sini ada pilihan kalau nggak salah get leads ya. Oh kali ini langsung ke HP, get sales. Nah nih more website visit. Nah di sini tinggal taruh aja. Kok ini? Nah ini tinggal di copy aja, save. Nah ini artinya kan kalau di iklan tuh muncul gambarnya atau videonya plus nanti ada tombol kayak visit us atau visit to our website gitu. Nanti kelempar ke sini gitu. Nah, tips yang kedua, diiklanin budgetnya ya kalau bisa ya banyak, bukan banyak sih, tepat gitu. Kalau TikTok itu bisa 20.000 per hari gitu ya. 20.000 per hari itu berapa ya kira-kira? Nggak tahu sih berapa. Asumsi saya misalkan 12.000 orang gitu ya. Paling ya yang masuk berapa, yang check out berapa. Nanti tinggal dihitung tuh, dianalisis tuh gitu. Kalau misalkan, kalau ini saya nggak tahu ya berapa ini nominal, ini saya cuman ngarang aja, tapi intinya diiklanin gitu ya. Terus yang kedua, ini tips juga dari saya sih, kalau main TikTok itu kalau iklan, kalau bisa kita bikin lebih dari 3 campaign, iklan lebih dari 1 campaign. Misalkan ya ini hasil diskusi saya dengan teman-teman digital marketing gitu. Misalkan kita punya program wakaf gitu ya, wakaf Quran atau bagi-bagi Quran gitu ya. Nah kita bikin kayak semacam apa ya, judul wakafnya itu kalau bisa jangan 1 tapi lebih dari 3 gitu ya. Copywriting, oke. Jadi intinya di copywriting kita bikin copywriting yang berbeda-beda gitu. Mana yang paling efektif gitu. Nah kita coba satu hari dulu gitu. Kita coba 1 hari dulu. Mana yang di antara 3 tadi itu paling powerful gitu, paling berdampak. Nanti baru dari 3 tadi kita pilih 1 yang paling powerful setelah diiklankan 1 hari ya. Nanti baru di push yang itu. Itu tips-tips sih dari saya. Atau kalau misalkan main ini TikTok ya, kalau misalkan Meta Ads, sepengalaman saya ya harus uji coba, trial and error. Memang ada boncosnya juga sih kalau kita main digital marketing itu. Kalau misalkan Google Ads agak mahal, kalau Google Ads itu mahal gitu. Tapi ya wajib dicoba juga sih. Tapi kalau untuk untuk misalkan kita mau bandingin antara Google Ads, Meta Ads dengan TikTok Ads,
untuk ini perspektif saya, menurut saya yang paling pas itu kalau kita iklan tentang filantropi atau crowdfunding donasi kayak gitu tuh lebih baiknya di kalau nggak Meta atau TikTok gitu, karena untuk segmen penggunanya itu menengah ke bawah gitu. Untuk dari pendidikannya, dari genetik orang yang menggunakan TikTok itu lebih tanda kutip rendah lah. Mohon maaf ya, tapi maksud saya apa ya istilahnya, TikTok itu untuk kalangan-kalangan yang tidak profesional. Mungkin ada yang sependapat gitu ya. Karena kalau di Google Ads itu rata-rata yang main itu perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan atau dunia-dunia profesional atau jasa profesional gitu. Tapi kalau TikTok, Meta Ads itu biasanya yang sifatnya itu tidak profesional, tanda kutip ya, orang-orangnya yang menggunakan TikTok maksudnya. Orang-orang lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA itu lebih banyak menggunakan TikTok dibanding di Google tadi. Kalau Google kan lebih profesional. Oke, mungkin itu Pak. Pak siapa? Pak Jumardi Sukma ya. Cukup ya untuk kiat-kiatnya. Oke, ada lagi? Kita cukupkan mungkin. Kalau tidak ada, mudah-mudahan. Terakhir Ustaz, terakhir. Oke, silakan. Untuk pilihan tempat untuk membuat web itu Ustaz, ngaruh nggak? Tempat maksudnya bikin landing page-nya gitu ya? Ya, bikin webnya itu kan di mana tadi itu, di yang gratisan tadi itu. Iya, Di betul. tempat yang berbayar. Untuk tempat-tempat pilihannya itu Ustaz, itu memberi pengaruh nggak dengan rating web kita? Oke, kalau yang saya kasih tutorial tadi itu kan kita pakai WordPress ya. WordPress ini memang agak berat ya. Saya jujur aja ini berat. Cuman kalau pinter pakainya dia bisa ringan. Ini salah satunya IMS nih pakai WordPress ya. Saya tahu dari sini. Cara cari tahu cepatnya itu ada namanya PageSpeed ya. Ini saya di sini. Untuk ngukur kecepatan ya, ngukur kecepatan web ya, itu atau LP ya, itu pakai ini PageSpeed. Nah, kita masukkan aja URL-nya. Jadi kalau misalkan merah atau kuning itu berarti kurang cepat. Nah, kalau bisa kita cepatin lagi, maksudnya supaya lebih aksesnya, lebih orang yang masuk itu nggak terlalu lampau lama gitu. Kalau bisa di bawah 1 detik gitu udah muncul semua teksnya, videonya, gambarnya di bawah 1 detik kalau bisa. Gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan antum, saya ini aja hasil data yang saya scraping dari lembaga-lembaga yang sudah menjalankan iklan di Meta ya. Kelihatan nggak Mas? Ada Skalef. Skalef ini yang tadi saya kasih lihat. Skalef. Cuman tampilannya ya seperti itu, kurang menarik tapi nggak apa-apa. Skalef. Ada Software House. Software House ini dia bikin sendiri. Dia memang punya programmer kali ya. Kurang lebih. Nah nih, ada Software House, ada Skalef, ada Berdu. Berdu ini kayak LP Builder. Nah, untuk mengukur kecepatan ya baik lagi ke tadi, ke mana? Pakai PageSpeed. Nah, ini kebetulan hijau semua. Oh, ini oke banget kalau diiklanin. Orang nggak kesel masuk gitu. Kita kasih contoh misalkan landing page-nya mana ya? Misalkan ini punyanya teman-teman Pesmadai. Kita ukur kecepatannya. Ini kita nunggu sambil nunggu kita lihat ini aja. Ada donasi ini WordPress ya.
Ada WordPress, ada yang software house ini dia bikin sendiri. Kalau teman-teman Yayasan Al-Fatihah, kita tahu Yayasan Al-Fatihah ini paling banyak sering muncul di Meta Ads. Dia itu pakai Berdu, kebanyakan pakai Berdu. Berdu itu apa? Berdu itu ya semacam landing page builder gitu. Ya tampilannya kayak gini lah. Harganya juga lumayan sih, $5 per bulan. Nggak lumayan sih, murah ya, $5. Murah sebetulnya. Berarti Bardo ini lebih bagus ya Ustadz? Tidak lebih bagus sebetulnya. Ya semuanya bagus, asal kita ukur dulu kecepatan. Nah ini punyanya teman-teman Yadami itu masih ada kuningnya ya, ini perlu ditingkatin. Saran saya kalau mau ngiklan di Meta atau di TikTok, intinya yang bentuknya landing page, sebisa mungkin kecepatan websitenya itu tinggi gitu. Maksudnya ya orang kalau masuk nggak kesel gitu nunggu loading lama gitu. Kan sering ya nemu website tapi loadingnya lama gitu. Kenapa? Karena berat, itu webnya terlalu berat. Nah teman-teman ini filanterapi itu mungkin ya kebanyakan pakai Berdu, pakai Skalev itu mungkin karena ringan mungkin. Oke, ada yang lain? Apalagi Ramadan ya. Wah, Masya Allah, iklan di Meta Ads itu bejibun. Programnya sama semua rata-rata. Nah, sebetulnya saya juga suka ya menganalisa-analisa gitu ya. Sebetulnya yang menarik itu yang berbeda gitu. Coba ini nggak apa-apa kita melenceng sedikit diskusinya ya. Kebanyakan tuh jualan Al-Quran ya. Mohon maaf ya, maksud saya pembangunan pondok, mushaf Al-Quran atas nama orang tua gitu ya. Wakaf Quran. Plus ada orang tua gitu. Yang berbeda ini di sini tuh ini dari PBB kayaknya, bukan PBB ya. Mungkin underbownya PBB kali ya. Ini dia berbeda sendiri gitu. Oh dia ikut angkat isu pengungsi ya, Palestina. Ini lumayan berbeda nih. Oke, ada pertanyaan lagi? Kita cukupkan? Atau ada pertanyaan lagi? Izin Ustaz, siap-siap mau buka puasa di sini Ustaz. Baik, saya juga. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Untuk absensi sebentar, saya screenshot dulu. Oke. Untuk rekamannya kita dapat di YouTube nggak atau gimana Ustaz? Ya, saya upload di YouTube di sini. Oke, Ustaz, siap. Tapi mudah-mudahan nggak kena komplain ya, karena saya dari tadi nyebut lembaga orang ya. Mudah-mudahan Ustadz. Iya, soalnya saya juga kan. Iya, soalnya juga subscribernya belum banyak. Kalau banyak baru. Kan ini kan ngebicarain lembaganya orang ya. Oke. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.